Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini dan di hari-hari selanjutnya nanti, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan keyakinan bahwa takwa inilah yang akan mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang segala sesuatu yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk melakukan persiapan-persiapan dengan kedatangan hari akhir, yaitu dengan melakukan muhasabah. Muhasabah artinya evaluasi diri atau mengoreksi diri, atau bisa juga diartikan dengan membuat perhitungan dengan diri kita sendiri. Dengan muhasabah, maka kita bisa mengira-ngira kira-kira amal apa yang bisa kita bawa setelah kematian nanti. Berapa banyak amal soleh yang kiranya kita bawa, yang bisa kita bawa menuju kehidupan di alam barzakh. Kira-kira berapa banyak bekal yang bisa kita bawa untuk penantian yang panjang di alam barzakh menuju hari kebangkitan. Dengan muhasabah kita bisa mengira-ngira kira-kira amal soleh yang mana yang bisa menemani kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kebangkitan nanti, di mana manusia sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir di atas muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Di dalam surat As-Saffat ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka semua di tempat pemberhentian, karena mereka akan ditanya satu persatu tentang apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Jadi pada saat itu kita semua akan berhadapan dengan Allah secara langsung untuk dihisab. Pada saat itu malaikat pencatat amal
dan malaikat-malaikat lainnya yang senantiasa menemani kita siang dan malam sudah siap bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita kerjakan selama di dunia. Pada saat itu, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota tubuh kita yang kita gunakan, yang kita pakai selama di dunia ini sudah siap bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita kerjakan. Pada saat itu kita tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menyiapkan untuk kita saksi-saksi yang kuat, dan kita pun tidak bisa berbohong pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada saat itu aku bungkam mulut mereka, aku tutup mulut mereka dengan banyaknya kesaksian terhadap kita. Tangan dan kaki kita bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita kerjakan. Dan saksi utama pada saat itu dan yang sekaligus menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Jadi saat itu pasti akan kita lalui dengan muhasabah, maka kita bisa mempersiapkan amal untuk kedatangan kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan setelah kematian kita, kehidupan di alam barzakh nanti. Kita bisa bersiap-siap mulai saat ini dengan melakukan muhasabah. Kita bisa mengira-ngira kira-kira dalam satu hari ini berapa kebaikan yang kita kerjakan, berapa keburukan yang kita lakukan, berapa maksiat yang kita kerjakan. Jadi kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Kita dalam hidup ini harus punya waktu untuk membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu." Buat perhitungan terhadap diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap, dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan timbanglah amal-amal kalian. Amal baik yang mana yang kiranya bisa menemani kita dalam kehidupan yang selanjutnya nanti, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amal-amal kalian. Dengan muhasabah, dengan evaluasi diri, mengoreksi diri, maka kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Sesungguhnya orang yang cerdas itu bukan orang yang kaya raya, yang berhasil mencari dunia, bukan orang yang pandai mencari jabatan, duduk di tempat yang terhormat di mata orang lain, bukan seperti itu. Akan tetapi sabda Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menyiapkan amal untuk kehidupan yang selanjutnya. Orang yang menahan hawa nafsunya dan menyiapkan amal untuk kehidupan yang selanjutnya. Itu yang dinamakan dengan orang-orang yang cerdas. Begitu juga sebaliknya, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Tapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tapi memiliki angan-angan yang banyak kepada Allah. Pengen ketika sakaratul maut tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi dalam hidupnya tidak pernah mengingat Allah.
pengen kalau sudah mati nanti alam kuburnya luas, seluas mata memandang, punya rumah yang bagus di alam sana, tapi tidak pernah sholat. Pengen nanti ketika di kehidupan selanjutnya, di hari kebangkitan, dalam keadaan yang istimewa, memiliki tempat yang tinggi, dikumpulkan bersama para anbiya wasyuhada wassalihin, tapi berat baginya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini dinamakan amani, angan-angan, berhayal terlalu tinggi kepada Allah, tapi dalam hidupnya tidak melakukan apa-apa. Pengen di akhirat nanti bersama Rasulullah, di bawah baris bersama di barisan Rasulullah, di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari kiamat, tapi tidak pernah memperbanyak solawat kepada Rasul. Jarang sekali solawat kepada Rasulullah. Solawatnya pas-pasan aja. Solat 5 waktu, ya 5 kali dalam sehari berarti solawatnya. Tapi menginginkan keinginan-keinginan yang besar. Keinginan-keinginan yang besar ini harus kita iringi dengan amal, sehingga hal tersebut bukan hayalan semata. Sama seperti kalau kita dalam kehidupan di dunia ini ingin jadi orang kaya, tapi tidak mau bekerja. Hidupnya tidur, di mana pagi hari orang-orang berangkat kerja, dia tidur. Kalau sudah siang berangkat ke satu tempat untuk duduk bicara, menghabiskan waktunya begitu saja sampai tiba waktu maghrib, malas untuk bekerja. Malamnya tidak tidur semalam suntuk untuk bermain dan hal-hal yang tidak berguna lainnya, tapi menginginkan untuk jadi orang kaya. Nah, kalau kita kira-kira, kalau kita yang berakal akan mengatakan orang ini orang gila, gak masuk akal. Pengen jadi orang yang kaya raya, punya harta yang banyak, tapi tidak mau kerja. Sama dengan kehidupan kita di alam nanti, di alam barzakh dan di alam selanjutnya. Kalau ingin sesuatu yang indah dalam kehidupan di akhirat nanti, maka hendaknya kita berusaha dalam kehidupan ini. Dekatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak berzikir mengingat Allah. Dekatkan diri kalian dengan para aulia wassalihin. Sering-sering datang ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, sehingga bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat kita untuk mencari kebahagiaan di alam selanjutnya. Dan berbagai macam cara lainnya, harus ada usaha. Jadi kata Rasulullah, wal ajiz man atba'a hawaha man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi orang yang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, tetapi menginginkan keinginan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa saat ini kita telah berada di penghujung hari di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini, memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam 1444 Hijriah. Maka hendaknya kita lakukan muhasabah terhadap diri kita. Kira-kira dalam setahun ini berapa banyak sudah kebaikan yang kita kerjakan?
Dan berapa banyak maksiat serta dosa yang kita kerjakan. Pada saat-saat seperti ini saatnya kita beristighfar kepada Allah. Saatnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan atau amal buruk yang sudah kita lakukan pada tahun yang ini, untuk memasuki tahun yang baru, sehingga kita bisa masuk ke tahun yang baru dalam keadaan lembaran yang bersih, lembaran yang putih, karena kita benar-benar meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amal buruk yang sudah kita lakukan pada tahun ini. Kita melakukan muhasabah, membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri, agar kita memiliki persiapan-persiapan untuk kehidupan yang akan datang, biar kita tambah semangat untuk kehidupan di hari-hari di tahun yang baru yang akan datang sebentar lagi. Dan hendaknya apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita pada tahun ini, kita tutupi. Dan orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat, selalu mengingat kematian, kehidupan di alam barzah, dan kehidupan yang selanjutnya nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, itu ciri-cirinya biasanya tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain. Ini salah satu tandanya seperti itu, karena dia selalu sibuk mengurus dirinya sendiri, melihat kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga tidak sempat untuk mengoreksi, sibuk dengan kekurangan orang lain atau aib orang lain. Karena masalahnya penyakit kita pada saat ini, karena kita terlalu banyak mengurusi orang lain, sehingga kita lupa terhadap diri kita sendiri. Terlalu banyak membicarakan aib, keburukan orang lain, sehingga kita lupa akan keburukan yang ada pada diri kita. Contohnya bagaimana? Coba ada kawan kita yang disuruh cerita bagaimana kehidupan fulan umpamanya. Dia bisa menceritakan kehidupannya, bagaimana keadaannya, bagaimana ekonominya, bagaimana amal baiknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keburukannya. Kita terkadang bisa menceritakan orang lain, bahkan secara detail kita bisa ceritakan. Tapi kalau ditanya pertanyaannya kepada diri kita sendiri, terkadang kita lupa. Kita masih butuh waktu untuk menjawab. Kita tidak tahu bagaimana akhlak kita, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, apa amal kebaikan yang sudah kita kerjakan, apa amal buruk yang ada pada diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah. Masih butuh waktu untuk menjawabnya. Tapi kalau ditanya orang lain, spontan tahu, bisa cerita. Bukan 5 menit, 10 menit, bahkan berjam-jam bisa menceritakan orang lain. Artinya selama ini kita terlalu banyak sibuk dengan urusan orang lain. Coba kita kembalikan pada saat ini. Kita memasuki tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita koreksi diri kita. Perhatikan diri kita dan apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena yang dimintai pertanggungjawaban nanti bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang akan masuk ke dalam kuburan, ke alam barzah. Itu kita sendirian, bukan bersama teman kita atau bersama rombongan, bersama jamaah, bersama orang-orang yang kita bicarakan. Kita akan masuk ke liang lahat sendirian. Maka kita hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan keburukan orang, jangan terlalu sibuk memikirkan aib orang lain.
kita kembali kepada diri kita sendiri, membuka lembaran baru dengan memperbanyak muhasabah. Dalam satu hari luangkan waktu untuk berpikir bagaimana tentang diri kita sendiri. Apa amal baik yang sudah kita kerjakan? Kira-kira apa amal buruk yang sudah kita kerjakan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup segala aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, mengucapkan syahadah ketika kematian nanti tiba mendatangi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kehidupan kita di alam barzakh, di hari kebangkitan, di alam mahsyar, mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipermudah ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjawab semua pertanyaan dan mampu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtaduna jalla jalaluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.